Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib ini kita dimudahkannya untuk beribadah. Kita dimudahkannya untuk melaksanakan amal soleh. Kalaulah bukan karena izin Allah, niscaya itu semua tidak akan pernah terjadi. Maka bersyukurlah dan memohonlah kepada Allah agar semua kebaikan yang kita laksanakan itu benar-benar diterima oleh Allah dan bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Yang kita berharap di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan catatan kita dengan tangan kanan. Ungkapan selawat dan salam juga harus senantiasa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa mampu untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Kita harus membalas cinta yang telah beliau buktikan, dan harus kita buktikan dengan cinta yang sama. Dengan mencintai Rasul berarti kita mencintai Allah, dan dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itulah kita akan bisa selamat insyaallah, baik di dunia maupun di akhirat. Harapan kita tentu saja semoga kita semua pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Untuk kajian kita pada maghrib ini, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sebab baru satu poin yang kita sampaikan dari judul yang kita angkat pada pertemuan yang lalu. Judul kita adalah, atau tema kita adalah Maqasidu Al-Quran, Maqasid Al-Quranul Karim. Untuk apa Al-Quran itu ada? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'anul Karim? Tentu saja ada maksud dan tujuan yang semuanya harus kita pahami. Poin yang sudah kita bahas itu baru satu, di mana tujuan pertama maqasidul Quran itu adalah tashih al-aqidah wa tasawurat, untuk membenarkan akidah dan meluruskan cara pandang. Tasawur kita terhadap Allah itu seperti apa? Tasawur kita terhadap malaikat itu seperti apa? Ini semua adalah persoalan iman, dan itu adalah hal yang gaib. Meyakini sesuatu yang gaib itu adalah bukti bahwa kita benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu persoalan gaib itu dari awal Al-Qur'an itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin. Siapa orangnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dari pertama, dari ayat-ayat awal Al-Quranul Karim, Allah berikan tempat persoalan gaib ini persoalan iman yang merupakan ciri dari orang-orang yang bertakwa. Maka
Yang pertama sekali Al-Quranul Karim itu diturunkan adalah untuk meluruskan cara pandang, untuk membenarkan akidah. Karena ada kesalahan yang luar biasa pada akidah-akidah umat pada masa dahulu. Mereka menganggap malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Mereka meyakini bahwa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu perlu adanya patung, perlu bertawassul. Turunlah ayat yang membantah itu semua. Mereka menganggap bahwa Allah itu punya anak, turun pula ayat yang membantah bahwa Allah tidak punya anak. Lam yalid walam yulad. Ini poin pertama. Mudah-mudahan kita masih mengingatnya. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, maqasidul Quran. Yang kedua adalah takrir karamatil insan wa huquqihi. Takriru karamatil insan wa huquqihi, untuk memberikan kepastian akan kemuliaan Al-Quran, kemuliaan manusia, karamatil insani wa huquqihi. Jadi untuk memberikan kepastian kemuliaan manusia wa huquqihi, dan hak-hak mereka. Jadi makhluk yang namanya insan, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makhlukun mukarram. Kita ini adalah makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah, dan mulia dari semua makhluk yang ada. Al-Qur'an yang menceritakan seperti itu. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahumut thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi kata Allah, sungguh kami telah muliakan manusia. Karamna bani Adam. Kita ini manusia disebut sebagai Bani Adam karena Adam itu adalah Abul Bashar, yang merupakan asal adanya semua manusia. Tidak ada satupun manusia yang bukan Bani Adam. Allah sudah muliakan. Allah sediakan rezekinya yang halal, yang baik-baik. Karena ayat itu mengatakan wa razaqnahum minat thayyibat. Kami hanya memberi mereka rezeki yang baik-baik saja. Yang tidak baik Allah tidak menginginkan manusia untuk memakannya. Coba tengok hewan. Ada hewan yang memakan kotoran, ada hewan yang rezekinya adalah hal-hal yang kotor. Manusia enggak. Allah hanya menginginkan manusia itu memakan yang at-thayyibat. Walaupun banyak manusia yang mencari rezeki dari rezeki yang tidak baik, berarti itu salah dan menyimpang. Akhir dari ayat itu mengatakan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan manusia itu dari semua makhluk yang ada. Jadi dari semua makhluk Allah, manusialah yang paling mulia. Mungkin akan ada pertanyaan, apakah manusia bisa lebih mulia daripada malaikat? Karena malaikat juga makhluk Allah. Malaikat makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Syaitan juga makhluk Allah yang diciptakan, iblis makhluk Allah yang diciptakan dari api. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah. Jadi Allah menunjukkan bukti-bukti kekuasaannya dari ciptaannya sendiri. Berarti dia bisa menciptakan makhluk dari apa yang dia inginkan. Ketika manusia diciptakan dari tanah, maka ada sifat-sifat tanah itu pada manusia. Ketika Allah ciptakan malaikat dari cahaya, ada sifat-sifat cahaya itu pada malaikat. Di antara sifat cahaya apa? Kecepatan. Maka malaikat turun dari langit sampai ke bumi sebentar saja, karena memang dia sifat cahaya. Kalau sempatlah malaikat ini pakai sifat manusia, ada pula macet-macetnya, kapan sampainya dari bumi, dari langit turun ke bumi? Syaitan, iblis dari api, maka kerjanya memanas-manaskan terus. Asal ada syaitan, panas kita dibuatnya. Maka orang yang dalam keadaan marah disamakanlah oleh Rasul itu dengan syaitan. Siapa yang marah, maka hendaklah dia berwudu, karena marah itu dari syaitan, dan syaitan itu tercipta dari api, dan api bisa dipadamkan
dengan air. Maka siapa yang marah bawa berwudu, insya Allah akan hilang marahnya. Nah, manusia dari semua yang ada, mereka lah yang paling mulia. Ketika Allah menciptakan Adam, selesai Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintalah dia untuk pergi ke malaikat dan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Tetapi baliknya adalah kebalikannya, di mana Allah memerintahkan Adam malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Jadi dengan adanya akal, dengan adanya ilmu pengetahuan, dan kalau seandainya manusia benar-benar memiliki ilmu, dan dengan ilmu itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah, dengan ilmunya itu dia bisa beribadah, maka dia akan bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi ketika mereka tidak punya ilmu, mereka tidak mau belajar, dan dengan itu mereka jauh dari Allah, maka dia bisa akan lebih hina daripada iblis, atau bisa lebih hina daripada syaitan. Nah, ikhwati fillah, manusia melalui Al-Quranul Karim dinyatakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Maka tugasnya yang kedua, fungsi yang kedua dari Al-Quran, takrir karamatil insan. Dan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Qur'annya, kan ada banyak hukum itu. Hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Qur'an itu semua untuk membuat manusia menjadi mulia. Maka ketaatan kepada Allah itulah yang akan membuat kita mulia. Taat kepada yang sudah ditetapkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba lihat. Kita ambil satu contoh saja. Apa bukti bahwa hukum yang diturunkan Allah itu untuk memuliakan manusia? Kita ambil satu contoh. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang ada dalam Al-Qur'an, fikih munakahat, yang diatur secara lengkap dalam Islam melalui Al-Qur'annya dan melalui penjelasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu benar-benar untuk memuliakan manusia dan mengangkat harkat dan martabat manusia agar tidak sama dengan hewan. Kalaulah tidak ada hukum fikih munakahat, manusia sama dengan hewan. Kalau ada yang mau kawin, ayam mau kawin, tinggal kejar saja, asal dapat kawin dia. Tapi manusia, ketika mereka ingin melepaskan syahwatnya, lalu ia ingin membentuk satu bentuk keluarga, ada aturan-aturan yang sangat luar biasa yang diatur oleh agama ini dalam fikih munakahat. Ada tahapan-tahapan yang disampaikan oleh Rasul agar manusia itu menjadi mulia. Ada khitbahnya. Nanti kalau seandainya sudah sepakat, akhirnya sampailah pada tahap akad pernikahan. Kalau sudah ada akad, maka berarti sudah ada konsekuensi, sudah ada hak dan kewajiban kalau akad sudah berlangsung dan dinyatakan sah. Tapi kalau seandainya baru pada khitbah saja, khitbah itu belum memberikan hukum apapun. Yang haram belum menjadi halal. Nafkah belum ada kewajiban untuk memberikan nafkah pada saat baru di level khitbah. Satu-satunya hukum yang ada pada khitbah itu adalah dilarang wanita itu dikhitbah oleh laki-laki yang lain jika dia sedang dikhitbah oleh seseorang. La yakhtubu ahadukum khitbata akhi. Tidak boleh seseorang itu mengkhitbah, meminang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya sampai dia membatalkan pinangan atau meninggalkannya atau tidak jadi, baru dibolehkan. Ini menggambarkan kemuliaan manusia itu sendiri. Sebab kalau seandainya kita lihat bagaimana prosesi pernikahan pada masa jahiliyah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, itu pada masa jahiliyah itu ada 4 cara nikah.
Ada 4 cara nikah pada masa jahiliyah. 3 cara pertama ini sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang sangat menghina khususnya perempuan, menghina wanita. Karena pada masa dahulu wanita dianggap sebagai sumber masalah. Sehingga kalau seandainya ada anak yang dilahirkan perempuan, mereka bunuh. Malu mereka kalau seandainya memiliki anak perempuan. Bahkan perempuan itu bisa dianggap sama dengan barang, bisa diwariskan. Seandainya ada si fulan punya istri 2, meninggal dia, salah satu dari istrinya boleh diwarisi oleh anak dari istri yang satu lagi, anak yang tertuanya. Jadi dia punya 2 istri, ada anak yang tertua dari salah satu istrinya itu, dia boleh mewarisi salah satu dari istri yang tadi. Padahal itu adalah istri dari bapaknya yang sudah meninggal. 4 cara nikah kata Imam Bukhari, 3 menyimpang. Salah satu dari yang menyimpang itu istilahnya adalah nikahul istibda. Nikahul istibda itu maksudnya adalah ketika seorang istri selesai masa haidnya, maka sang suami boleh dia nanti menyuruh istrinya itu untuk tidur bersama laki-laki yang lain kalau dia menginginkan anaknya mirip dengan laki-laki itu. Itu nikah al-istibda. Jadi disuruhnya biar anak kita seganteng si fulan itu, kamu malam ini tidur sama dia aja. Mudah-mudahan anak kita nanti mirip. Ini masuk akal enggak nih? Ada enggak ghirah dalam hati seorang suami? Itu kalau dalam Islam kan ketika seorang suami tidak punya ghirah dengan istrinya, dibiarkannya aja istrinya ketawa-tawa sama laki-laki yang lain, itu dayus. Dibiarkan aja istrinya jalan sama laki-laki lain, kemana dia pergi, dayus. Ini bukan sekedar jalan, malam nginap sama dia. Nikahul istibda. Ada lagi istilahnya nikahu ar-raht. Rahtun itu artinya al-jamaah. Jadi nikah dengan jamaah, nikah dengan banyak laki-laki. Nikah dengan banyak laki-laki berarti bisa lebih dari 1, bahkan bisa sampai 10. Nikahul raht. Ada nikahul bagaya. Nikahul bagaya itu ada perempuan-perempuan nakal yang kalau seandainya dia ingin nikah, itu diletakkannya depan rumahnya semacam bendera warna merah. Jadi kalau bendera itu ada di depan rumah seseorang, berarti di dalamnya ada wanita yang ingin ya tinggal masuk saja. Masuk nanti kawin, keluar nanti masuk lagi yang lain. Jumlahnya juga bisa banyak. Itu pada masa jahiliyah. Bahkan dalam penjelasan yang lain dikatakan yang nikah dengan banyak orang tadi bagaimana cara menentukan ayahnya. Jadi ketika nanti anaknya itu lahir, dipanggillah oleh si perempuan ini semua yang pernah tidur bersama dia. Lalu dilihat anak ini mirip sama siapa. Maka yang paling mirip dengan anak ini itulah yang akan menjadi ayahnya. Tinggal lagi yang keempat, kata Imam Bukhari, nikahun nasil yaum. Pernikahan manusia yang masyru', yang disyariatkan seperti yang berlangsung, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara itulah Rasul dulu nikah bersama Khadijah. Rasul nikah sama Khadijah kan belum jadi nabi dia kan, tapi nabi sudah terpelihara. Nabi terpelihara dari berbagai macam bentuk dosa dan kesalahan mulai dari awal. Sebelum jadi nabi pun dia sudah terpelihara. Maka Nabi mengatakan, ana ibnun nikah la ibnus sifah. Ana ibnun nikah, saya ini adalah anak yang sah, yang dilahirkan berdasarkan pernikahan yang sah. La ibnus sifah, bukan anak yang dilahirkan dengan cara-cara yang tidak sah. Nah, ikhwati fillah, jadi Al-Qur'anul Karim dengan hukum-hukum yang dia turunkan itu sesungguhnya adalah untuk kemuliaan manusia. Maka kalau seandainya kita ingin mencoba untuk mengambil kemuliaan, ambillah dari
Al-Qur'anul Karim. Ambillah dari hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, maqasidul Quran. Yang ketiga adalah ibadatullahi wa taqwa. Jadi fungsi atau maqasid Al-Quran diturunkan ibadatullah wa taqwahu, untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana beribadah menyembah Allah dan bagaimana cara menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran, melalui Al-Quran. Ibadatullah wa taqwa. Al-Quran lah yang akan membimbing kita, Al-Quran lah yang akan mengajarkan kita bagaimana cara kita menyembahnya, bagaimana cara kita beribadah kepadanya. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali yang terkait dengan itu. Di antaranya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan, berarti tidaklah mereka diperintahkan, maka itu maknanya adalah perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran berarti tujuannya adalah illa liya'budu, kecuali untuk bagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, liya'budullah mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Oleh karena itu lengkap sudah tata cara ibadah kita, bagaimana cara kita menyembah Allah sudah diatur secara baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah itu diantaranya yang ibadah harian, ada diantara ibadah yang ditetapkan oleh Allah sebagai ibadah mingguan, hanya ada sekali seminggu. Ada ibadah yang diantaranya syahrian, bulanan, ada yang tahunan. Ini sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Itu Ramadan datangnya hanya sekali dalam satu tahun. Bahkan ada di antara ibadah yang hanya sekali seumur hidup wajibnya bagi yang mampu. Itu ada pada ibadah haji. Jadi itu semua diatur oleh Allah. Ada di antara ibadah ini yang sifatnya wajib, ada di antara ibadah yang sifatnya sunat. Kenapa Allah atur ini semua? Bahkan ada di antara ibadah-ibadah yang ditakdirkan atau memang diperintahkan dan memiliki fadilah sama dengan ibadah-ibadah wajib yang lain, padahal dia bukan mengerjakan itu. Ini semua hikmahnya luar biasa, maqasidnya luar biasa. Ketika ditetapkan ada yang wajib, ada yang sunat, maka ibadah sunat ini adalah ibadah yang akan menyempurnakan amal yang wajib. Kalau kita mau coba berpikir sebentar saja, kita lihat yang wajib itu sedikit, yang sunat banyak. Yang wajib itu sedikit. Sholat yang wajib tuh cuma 5 kali. Selainnya sunat. Sholat duha, sholat tahajud, sholat isyraq, qabliyah, ba'diyah, itu semua sunat. Wajibnya hanya 5. Ramadan, puasa, wajibnya hanya Ramadan. Sisanya Senin, Kamis, Ayyamul Bid, hari Arafah, semua hukumnya adalah sunat. Ternyata nanti berdasarkan kepada riwayat, yang pertama kali yang akan dihisab dalam kehidupan kita ini di akhirat kelak itu adalah sholat wajib. Yang wajib selesai dihisab, yang wajib itu ketika ibadah wajib sudah selesai dihisab oleh Allah, Allah bertanya kepada malaikatnya. Apa kata Allah? Hallahu min tatawwu', apakah si fulan ini punya amal sunat?
Kalau seandainya punya, maka hisab amal sunnah itu, dan amal sunnah itulah yang akan menyempurnakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Maka semua yang wajib-wajib itu ada sunatnya. Persoalan memberikan harta wajibnya hanya pada zakat. Kalau seandainya sudah sampai nisab dan haul, sisanya infak, sedekah, hibah, hadiah tidak wajib. Tetapi itu dianjurkan. Maka digandengkan, ada yang wajib, ada yang sunnah, itu akan saling melengkapi. Maka jangan abaikan yang sunnah. Ada saatnya nanti kita ingin mengerjakan yang sunnah, Allah sudah tidak mengizinkan. Jadi selagi kita bisa mengerjakan yang sunnah, laksanakan. Jangan tinggalkan. Ini salah satu dari cacat cara berpikir ketika seseorang meninggalkan sesuatu hanya karena sunnah. Kamu kenapa tidak mau duha? Kan hukumnya sunnah. Ini cacat cara berpikir dalam beribadah. Meninggalkan sesuatu karena hukumnya sunnah. Kamu kenapa tidak mau puasa Arafah? Ya kan tidak wajib. Seolah-olah dia hanya mau mengerjakan kalau hukumnya wajib. Padahal dari segi fungsi, itu tadi kita katakan, berdasarkan hadis, setelah dihisab solat yang wajib-wajib itu, Allah nanya, hallahu min tatawwu', dia punya ndak amal sunnah? Kalau punya, itulah yang akan melengkapi. Bahkan ada seperti yang dikatakan tadi, ada di antara ibadah ini yang Allah berikan fadilahnya sama fadilahnya dengan ibadah yang sudah diwajibkan. Kenapa demikian? Ada orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengerjakan yang wajib itu. Tapi apakah dia terlarang mendapatkan fadilahnya? Tidak. Apa contohnya? Haji. Apakah semua orang yang bisa haji? Tidak. Apa semua orang bisa umrah? Tidak. Tapi apakah semua orang terhalang untuk mendapatkan fadilah haji dan umrah? Tidak. Maka ada hadis, barang siapa yang sholat subuh lalu ia berzikir di tempat dia sholat tadi berjamaah, dia di masjidnya berzikir dia sampai terbit matahari, lalu sholat dia 2 rakaat. Setelah itu sholat dia berzikir, baca Quran, berdoa, amal baik lainnya sampai terbit fajar, terbit matahari. Setelah itu sholat dia 2 rakaat. Apa kata Rasul? Dia mendapatkan pahala haji tamatan. Sempurna. Kenapa harus ada ini? Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah tidak diizinkan oleh Allah pergi langsung ke sana, tapi Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan pahalanya atau fadilahnya, tinggal kita lagi mau atau tidak. Rasul pernah bilang kepada Aisyah, dimintanya Aisyah agar mengkhatamkan Al-Quran sebelum tidur. Mana mungkin bisa mengkhatamkan Al-Quran sebelum tidur? Karena mengkhatamkan Al-Quran itu berarti membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ternyata yang diinginkan oleh Rasul bukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu menjelang tidur, karena mustahil. Tapi diminta untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, karena Al-Ikhlas itu satu Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran yang isinya adalah akidah wa tauhid. Kalau sepertiga dikali 3, tentu dia menjadi satu. Berarti ada fadilah, ada keutamaan. Dan ini semua adalah bentuk-bentuk ibadah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fungsinya jelas. Al-Quranul Karim diturunkan untuk memberikan aturan-aturan bagaimana beribadah kepada Allah dan bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Itulah sebabnya kalau kita sudah bicara ibadah kepada Allah, tidak ada cara lain yang kita ikuti selain daripada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ingin kita kejar itu ridha Allah.
Yang ingin kita kejar itu adalah bagaimana Allah bisa meridhoi kita. Tentu akan kita dapat dengan cara yang Dia ajarkan atau dengan cara yang Rasulnya ajarkan. Tapi kalau seandainya kita mengejar ridha Allah dengan cara-cara yang justru dilarang oleh Nabi-Nya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ridha Allah? Ikhwati fillah, kalau bicara soal ketakwaan, soal ibadah dan ketakwaan, Allah dalam Al-Qur'annya menggabung ketakwaan itu atau menggabung kebaikan dunia dan akhirat itu selalu dihubungkan dengan ketakwaan. Nah, khairatud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat itu selalu dikaitkan dan dihubungkan oleh Allah dengan ketakwaan. Oleh karena itu ketakwaan itu bukan hanya untuk urusan dunia sesungguhnya, justru untuk urusan akhirat yang akan melahirkan kebaikan dunia. Apa contohnya? Banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya semuanya menjadi mudah. Ini janji Allah ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Jadi kalau seandainya kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, cek ketakwaan kita. Seandainya kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, kok rasanya sempit kali rezeki Allah ini bagi saya. Kok rasanya Allah ini tidak adil ini. Kok saya sakit terus diberikannya. Orang sehat semua, orang banyak-banyak rezekinya, saya kok sedikit. Kalau sudah mulai ada anggapan seperti itu, cek ketakwaannya, cek ibadahnya. Karena Allah tidak mungkin berbohong. Ada banyak ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi bagi semua persoalan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia diberikan rezeki dengan jalan yang tidak dia duga-duga. Nah, berarti ini janji Allah dan Allah tidak mungkin bohong. Mustahil Allah bohong, mustahil Rasulnya berbohong. Tinggal kita lagi yang perlu meyakininya, dan kita perlu membaca ulang, kita kaji diri kita ini. Sudahkah kita benar-benar sholat karena Allah? Sudahkah sebagian rezeki kita berikan untuk yang diinginkan oleh Allah? Memberikan rezeki yang dimaksud itu bukan hanya pada zakat saja. Zakat itu yang wajibnya itu. Tapi yang lainnya, ada sedekah-sedekah lain yang seandainya itu kita laksanakan, maka ada lagi janji Allah bahwa Dia akan mengganti dengan yang secara berlipat ganda. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Itu perumpamaan satu biji yang ditanam lalu dia berkembang menjadi 7, dan yang 7 ini bisa dilipat gandakan menjadi 700. Bahkan dikatakan lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Kita percaya atau tidak? Coba buktikan. Berbuatlah karena Allah, bukan karena memang ingin dilipat gandakan. Nah, karena ada juga orang karena Allah berjanji diberi 1 dikasih 10. Nah, dicobanya beri 1, ditunggu-tunggunya balasan yang 10 ini. Jangan-jangan Allah sedang menguji kita. Karena ayat juga mengatakan wala tamnun tastakthir. Jangan kalian menjadi pemurah karena menginginkan mengharapkan yang lebih banyak. Jadi berbuatlah ikhlas karena Allah,
kerja kita kerjakan, lalu biarkan Allah bekerja sesuai dengan yang Dia kehendaki. Jangan dicampuri kerja Allah. Tapi harus yakin kita, tapi bukanlah semata-mata tujuannya untuk itu. Ada kisah yang menarik. Ali bin Abi Thalib itu pernah mencari buah delima untuk Fatimah. Dia menginginkan Fatimah menginginkan buah delima, dicarilah oleh Ali bin Abi Thalib ke satu tempat. Dapat dia buah itu satu. Dalam perjalanan ada orang yang meminta-minta buah delima itu. Dalam pikiran Ali, Fatimah kah atau orang ini? Fatimah istrinya, orang ini meminta-minta. Kalau pas di kita, apa kira-kira sikap kita? Fatimah kah atau yang meminta-minta? Ali bin Abi Thalib karena kasihan nengok yang meminta-minta tadi, udahlah diserahkan. Ambil ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kamu. Lalu ia pulang. Setelah dia pulang, ada orang yang mengetok pintunya sambil membawa buah delima. Ada utusan yang disuruh datang ke rumah beliau untuk memberikan buah delima itu. Dihitungnya jumlahnya 9. Yang ada hanya 9. Dalam pikiran Ali, Rasul bilang kalau satu balasnya 10. Apa kata Ali? Pasti ada satu kamu simpan, karena ini jumlahnya 9. Kata orang tadi, betul, ada satu. Ada satu yang disimpannya, akhirnya dapatlah dia 10. Ini ada kisah seperti ini ya, mungkin perlu juga ditahqiq cerita itu, tapi dalam buku-buku hikayat itu ada diceritakan seperti itu. Karena ada 9 dan dia yakin Rasul tidak mungkin bohong. Satu balasannya adalah karena wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan balasannya menjadi 10. Keyakinan seperti ini ada enggak pada kita? Ketika Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa Allah mudahkan urusannya. Ada enggak keyakinan kita sampai ketika itu? Kalau mau urusan hidup kita mudah, tengok ketakwaan kita, tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan solat kita, perbaiki solat kita, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Nah, itulah dengan Al-Quran, ibadatullah wa taqwa. Allah berikan arahan-arahannya, petunjuk-petunjuknya bagaimana kita beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang ibadah dalam Al-Qur'an ini tentu akan sangat banyak contoh dan panjang penjabarannya. Ketika diberikan ibadah bervariasi seperti tadi itu ada luar biasa hikmahnya. Ada maqasid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua kita bisa mengerjakan mana yang kita bisa. Yang wajib jelas itu, tapi yang sunnah itu menjadi ujian bagi keimanan kita. Kalau yang wajib karena memang wajib, itu satu bentuk ketaatan. Allah sangat cinta kepada orang yang mendekatkan dirinya dengan mengerjakan yang wajib-wajib. Tetapi Allah juga mencintai orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan yang nawafil. Sampai akhirnya Allah mencintainya dengan nawafil itu, sehingga dia menjadi tangannya Allah, dia menjadi pendengarannya Allah. Yang dimaksud dengan tangannya di sini, tangan seseorang itu tidak akan pernah berbuat kecuali untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga dan pendengaran yang dimiliki oleh seseorang tidak akan digunakannya kecuali untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih cinta Allah, untuk meraih ridha Allah, maka tidak ada cara lain selain daripada melaksanakan fungsi utama kita diciptakan. Apa fungsi utamanya? Al-ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan ada pertanyaan, berarti jin juga
Jin juga kena ayat yang bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dulu ada sekelompok jin yang mendengarkan dakwahnya Rasul, lalu dia beriman kepada Allah melalui dakwah yang dia dengar, dan Rasul menjadikan jin itu sebagai utusan bagi kaumnya agar dia bisa mendakwahinya. Setidaknya mendakwahinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang paling asasi itu tentu adalah al-iman. Sebelum ibadah-ibadah dalam bentuk amaliyah yang lain, itu harus yang pertama sekali adalah al-iman. Mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengimani itulah dia akan diberikan pahala. Maka amal baik tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau dia sudah percaya dulu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu oleh digiring kita kepada satu pemikiran bahwa amal soleh yang dilakukan oleh semua orang, siapa saja, itu akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah meskipun dia tidak beriman. Ini penggiringan pemikiran dan itu adalah salah, karena iman itu menjadi pondasi utama yang akan bisa membuat seseorang itu diterima ibadahnya. Jangankan tidak beriman, salah saja dalam mengimani Allah itu bisa menggugurkan amal. Coba bayangkan, syirik itu bisa menggugurkan amal kebaikan. Jadi jangankan tidak beriman kepada Allah, syirik itu dia beriman juga, tapi disyirikkannya, disekutukannya. Nah itu saja, itu bisa menggugurkan pahala-pahala amal. Apalagi kalau seandainya dia tidak beriman. Karena orang-orang liberal cenderung untuk memahami seperti itu. Tidak adil Allah kalau tidak membalas kebaikan orang-orang. Kan banyak orang-orang non-muslim banyak kebaikannya, banyak yang suka berbuat baik. Kadang dia membantu tetangga. Apakah itu akan hilang begitu saja di sisi Allah? Apa kita akan berpengaruh nanti pada hisabnya di hari akhirat atau tidak? Jawabannya tidak. Karena dia tidak percaya kepada yang memberikan pahala itu sendiri. Bagaimana mungkin dia mendapatkan pahala dan dia tidak percaya kepada yang memberikan pahala? Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu Isya masuk, mungkin kita dengar dulu suara azan. Nanti kita lanjutkan sedikit materi sebelum kita sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Tadi kita sudah sampai pada poin yang ketiga, maqasidul Quran, yaitu adalah ibadatullah wa taqwa. Untuk menuntun kita bagaimana beribadah kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan. Yang keempat, maqasidul Quran yang keempat itu adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa. Ini kalau bicara tazkiyatun nafs, kalau berdasarkan kepada ayat, ini merupakan tujuan nabi-nabi dulu diutus. Bukan hanya pada Nabi Muhammad saja. Nabi Ibrahim diutus, itu diantaranya tazkiyatun nafs. Nabi-nabi yang lain juga. Maka banyak di antara ayat dikatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Dia mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan juga mentazkiyah mereka. Tazkiyah di situ untuk mensucikan hati. Maka orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang memang bisa membersihkan dan mensucikan hatinya. Dan orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung, sungguh menang, sungguh sukses. Jadi tazkiyatun nafs itu bukti kesuksesan seseorang dalam hidup. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuannya adalah untuk tazkiyatun nafs. Dialah Al-Quran, melalui berbagai macam aturan main dalam Al-Quran, kita akan bisa membersihkan diri. Secara garis besar, kita kalau mau tahu secara garis besar, ada dua fungsi utama Nabi. Yang pertama sekali adalah tathhirul uqul minal khurafat wa tathhirul qulub minadz dzunub. Jadi yang pertama, fungsinya membersihkan akal minal khurafat wasyirk. Bagaimana akal ini tidak terjebak pada hal-hal yang khurafat, karena banyak kali khurafat-khurafat dalam kehidupan kita ini yang mungkin kita sadar atau tidak sadar, tapi itu mudah untuk merusak keyakinan kita. Kalau lewat burung gagak di atas rumah, muncul pikiran-pikiran, ini siapa yang mau mati ini? Padahal yang lewat burung. Apakah kalau burung gagak tidak lewat lalu tidak ada yang mati? Atau kalau burung gagak lewat pasti mati? Pasti matinya iya, tapi bukan karena lewatnya burung. Ini khurafat ini. Banyak sekali. Sebagai pedagang, biar dia laris, uang pertama yang dapat tuh kibas-kibaskan tuh agar banyak. Dari sisi mana datangnya keyakinan itu tuh? Jadi Nabi itu datang tathhirul uqul minal khurafat wa tathhirul qulub minadz dzunub. Membersihkan akal dari berbagai macam bentuk khurafat dan membersihkan hati minadz dzunubi wasyahawat, dari berbagai dosa dan syahwat. Ini syahwat dalam kehidupan, ada syahwat harta, ada syahwat jabatan, ada syahwat popularitas. Orang ingin populer hari ini dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang, lebih sering dengan cara, kalau mau cepat populer, dengan cara yang menyimpang. Dia akan lebih cepat populernya daripada biasa-biasa saja. Kalau ingin jadi dai yang populer, sampaikanlah yang menyimpang-menyimpang itu, cepat populer. Itu syahwat namanya.
Nabi turun membersihkan akal dari khurafat dan membersihkan hati dari dzunub, dari dosa. Dan yang kedua, bukan sekadar membersihkan. Setelah dibersihkan akal dari khurafat, maka fungsi kedua Nabi itu adalah tanmiyatul uqul bil ilmi wal ma'rifah. Menumbuhkan, membangun pikirannya itu dengan ilmu dan pengetahuan. Wa tanmiyatul qulubi bil iman wal mahabbah. Dan kemudian dia juga menumbuhkan, kalau tadi hati setelah dia dibersihkan, diisi kembali, ditumbuh kembangkan dia bil imani wal mahabbah, dengan iman dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini menjadi fungsi utama Nabi, dan itu ada pada Al-Qur'an. Dibersihkannya otaknya itu dari khurafat, diisi dengan ilmu. Itulah sebabnya ayat pertama turun adalah Iqra. Baru saja ayat itu diturunkan oleh Allah, apa yang dikatakan Allah? Iqra. Agar akal ini sehat, agar otak ini tidak menyimpang. Nah, Allah pandu itu Iqra, dan Iqra'nya harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu itu haruslah yang selalu dikaitkan dengan, dibawa Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu saja, ilmu apa saja yang dimiliki oleh seseorang. Turunlah 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hanya 5 itu. Yang berikutnya nanti. Tapi ada yang menarik. Ada Profesor Thaha Jabir Al-Alwani mencoba berikan penjelasan. Ayat yang ke-6-nya, kalla innal insana la yatgha. Apa kata beliau? Kenapa kalla innal insana la yatgha? Sungguh manusia akan yatgha. Yatgha itu apa? Taghut, melampaui batas. Siapa mereka yang akan yatgha itu? Ketika ikra'nya tidak bismi rabbik. Ketika ikra'nya ini tidak dengan nama Allah, ketika ilmu yang dia punya tapi di hatinya anda ada iman, yang akan muncul apa? Innal insana la yatgha. Manusia akan durhaka, manusia akan melampaui batas. Berapa banyak orang semakin banyak ilmunya semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan muncul keangkuhan, muncul kesombongan dengan ilmu yang dia punya, karena ilmunya tidak dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya nabi, dibersihkannya otak manusia ini lalu diisi dengan al-ilmu wal ma'rifah. Dibersihkannya hati dari berbagai dosa, diisi dengan iman wal mahabbah. Maka Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah litazkiyatin nafs, untuk membersihkan, mensucikan jiwa. Dulu ketika Nabi Musa menghadap kepada Fir'aun, yang diajaknya juga untuk tazakka. Hallaka ila an tazakka. Mau tidak kamu untuk membersihkan jiwa? Jadi nabi dulu ketika ia menghadapi raja-raja yang zalim itu, dia juga mengajak kepada tazkiyatun nafs. Bagaimana jiwa ini bisa menjadi bersih. Karena jiwa bersih itu bukti kesuksesan seseorang. Sukses ketika hatinya memang menjadi bersih. Tapi kalau hatinya kotor, berarti dia adalah orang yang sangat merugi. Ikhwati fillah, saya ingin sisakan waktu untuk bertanya jawab kalau seandainya ada. Karena sebentar lagi kita akan sholat isya. Ada enggak kira-kira yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Masalah khurafat tadi. Iya. Menyangka ini mendung nanti hujan. Oh, ini mendung nanti hujan. Tapi iya, tapi mendung tidak berarti
khurafat itu intinya ada pada menjadikan sesuatu sebagai tanda untuk hal-hal yang gaib dan memberikan kepastian. Ada kupu-kupu di pintu. Ini akan ada itu lebih kepada khurafat. Tapi kalau ada sesuatu yang tanda-tanda yang dia ilmiah, logis, itu bisa. Tetapi bukan memastikan. Bukan memastikan. Maka ilmu meteorologi apa namanya itu, geofisika itu tetap saja membahasakan perakiraan. Bisa tidak mereka memastikan? Tidak. Ini mendung, kemungkinan hujan. Kalau gitu saya bawa payung. Bagus? Boleh. Karena ada tanda-tanda yang memang biasanya kalau mendung, tapi jangan pastikan. Besok pagi Pekanbaru cerah, itu perakiraan. Jangan pernah memastikan. Besok Pekanbaru hujan, perakiraan, bukan kepastian. Kalaupun ternyata besok hujan, jangan sombong dengan ilmu yang dia punya. Karena ada pula orang kalau udah punya ilmu itu dia muncul keangkuhannya. Oh, berarti kita sudah sama dengan Allah. Al-Quran mengatakan bahwa la ya'lamu ma fil arham. Tidak ada yang tahu yang ada dalam rahim itu kecuali Allah. Hari ini bisa orang tahu. Ada alatnya. Ada namanya ultrasonografi. Diputar-putarnya gini, di seorang perempuan yang hamil, nampak, ini dia. Oh, ini laki-laki. Jangan pastikan. Berapa banyak dokter mengklaim bayi itu laki-laki, ternyata perempuan. Kepastian itu yang sangat dilarang, karena kepastian hanya ada pada ilmunya Allah. Kalau ternyata terjadi yang diprediksi itu tidak boleh membuat kita menjadi sombong, karena ilmu Allah itu jauh lebih luas dari itu. Jadi orang kadang ketika sudah berhasil menebak besok hujan, ternyata hujan. Ilmu Allah tidak sekedar mengetahui besok hujan itu saja. Allah tahu dia berapa tetes hujannya akan turun besok. Dari menit berapa sampai menit berapa hujan itu akan turun, Allah tahu. Tapi ahli ada yang tahu enggak? Ketika dokter berhasil mendeteksi bayi yang dalam rahim itu, ini laki-laki, bisa enggak dokter memastikan di detik berapa dia lahir? Enggak. Nanti dia lahir selamat atau tidak? Enggak. Kalau Allah lengkap semuanya. Bahkan ilmunya Allah, kalau dia sudah dilahirkan dengan selamat, berapa jatah rezekinya Allah tahu. Maka secanggih apapun ilmu orang hari ini, tidak akan sebanding apapun dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu Allah itu muhitun, itu meliputi segala hal. Tidak ada satupun yang tidak ada pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang tadi itu bisa dijadikan, bahkan ada yang namanya firasat. Firasat itu tidak sama dengan khurafat. Bahkan dalam hadis dikatakan ittaqu firasatal mu'min fa innaha tanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat orang-orang beriman, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Firasat itu kan firasat apa yang akan terjadi. Karena firasat orang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah. Maka banyak yang benar. Tapi itu memprediksi kemungkinan yang akan terjadi yang tidak bisa disebut sebagai khurafat. Ada tiba-tiba seorang anak rasa gelisah, terbayang ibunya oleh dia. Lalu di pikirannya, jangan-jangan ibu saya sakit. Ternyata benar. Itu bukan menjadi bagian dari khurafat yang tadi. Khurafat itu membawa kepada satu keyakinan apa yang akan terjadi dengan tanda-tanda yang ada sebelumnya. Kepastian itu sangat tidak dibolehkan, karena yang tahu kepastian itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Fadhil.
Ustaz, kan saya tahu sedekah yang terbaik kan pada keluarga dulu ya Ustaz. Terus kita kadang-kadang menunda-nunda sedekah pada orang lewat, sama sedekah kita tunda aja lah keluarga aja lah. Apakah itu baik atau boleh atau tidak? Gimana? Ini bukan soal boleh atau tidaknya mungkin di situ ya. Kalau kita lihat memang yang paling baik itu adalah bersedekah kepada al-aqrab fal aqrab, yang paling dekat dengan yang paling dekat lagi. Memberikan sesuatu yang kita punya kepada karib kerabat kita sendiri, karena di situ ada banyak hal yang akan didapatkan. Dia mendapatkan sedekah dan mendapatkan silah. Sedangkan bersedekah kepada yang bukan karib kerabat, dia hanya mendapatkan sedekah saja, tidak mendapatkan silaturahimnya. Nah, maka yang paling baik. Tetapi ketika terjadi hal yang seperti tadi, kita sedang memiliki sesuatu yang ingin kita berikan kepada keluarga kita. Tiba-tiba ada pula orang yang meminta-minta, lalu kita tidak mau memberikan. Itu tinggal kita yang mempertimbangkan. Atau mungkin sedikit dari yang ingin kita berikan mungkin untuk, jangan semuanya. Jadi bisa dua-duanya kita dapatkan. Kita ingin memberikan 1 juta ini untuk keluarga kita. Ada tiba-tiba orang yang mungkin meminta-minta, mungkin 20.000, mungkin 50.000, yang tidak akan terlalu mengganggu angka yang tadi. Jadi dua-duanya akan bisa terlaksana. Fadilah dua-duanya bisa kita dapatkan. Sekiranya seperti itu. Tinggal kita menyikapinya aja. Bagaimana sikap ya kira-kira yang paling baik. Ketika kita lihat dia benar-benar membutuhkan, dan walaupun sedikit yang kita berikan dia akan merasa terbantu, itu pahalanya akan luar biasa. Dengan sedikit tetapi dia merasa sangat terbantu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan dapat menjadi pahala bagi kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk istiqamah dalam menuntut ilmu dan istiqamah di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.